Saudaraku, di antara penyakit yang sangat berbahaya dan membawa bencana di tengah-tengah masyarakat adalah penyakit korun. Korun ini adalah nama seorang yang sangat kaya raya di zaman Fir'aun. Beliau mendapatkan kekayaannya karena didukung oleh sistem yang berlaku pada saat itu. Nah, akhirnya di Indonesia sering kita sebut dengan harta karun. Jadi harta karun itu sebenarnya dahulu korun gitu ya. Apa yang paling berbahaya pada diri korun yaitu paradigma yang terbangun tentang kekayaan yang dimilikinya ini. Karena kekayaan itu luar biasa sampai punya bergudang-gudang emas, dan saking banyak gudangnya itu kuncinya saja nggak bisa digotong sendiri. Bukan emasnya loh, apalagi emasnya, kunci gudangnya nggak bisa digotong sendiri. Bisa kita bayangkan betapa besar kekayaan korun pada masanya saat itu. Apa penyakit korun? Di dalam surat Al-Qasas ayat 78, korun itu punya penyakit innama utituhu ala ilmin indi. Ini penyakit kalau kita sebut saja egois gitu ya. Kata korun bahwa harta yang aku miliki ini semua karena ilmu yang ada padaku. Jadi penyakit korun itu merasa tidak ada campur tangan orang lain. Dia merasa hebat karena dirinya sendiri. Korun merasa kaya karena merasa dia punya kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa didukung oleh sistem, tanpa didukung oleh budaya dan sebagainya. Padahal kita tahu ya, manusia itu paling tidak tiga punya momentum yang sangat membutuhkan orang lain. Ketika dia lahir, ketika dia menikah, dan ketika dia mati, pasti sangat membutuhkan orang lain. Lain halnya dengan korun, merasa harta yang didapat adalah hasil jerih payahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah orang kalau sudah merasa harta yang didapat karena semata-mata dirinya sendiri, dia akan menjadi orang pelit, orang yang enggan bersedekah, berinfak dan sebagainya, orang yang enggak mau berbagi tapi sibuk menumpuk dan menumpuk. Itulah korun. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir. Menumpuk harta, pamer kekayaan dan sebagainya ya. Setiap orang berupaya sampai masuk lubang kubur. Artinya kalau orang sudah punya sifat rakus, tamak, egois, nggak akan berhenti sampai dia masuk kubur. Artinya kalau udah mati baru berhenti ya. Nah, karena itulah yang menjadi persoalan berbahaya buat masyarakat adalah terjadilah kesenjangan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa. Ada orang yang kaya banget, gampang banget mencari uang, tapi ada orang yang susah banget mencari uang. Yang lucunya, orang yang gampang mencari uang ini akan menuduh orang miskin tadi dengan tuduhan malas lah, dengan tuduhan bodoh lah dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat petani di sawah itu, pagi-pagi dia sudah turun ke sawah tapi berpuluh-puluh tahun tetap miskin. Apa artinya? Bahwa petani miskin bukan karena malas, tetapi karena sistem, karena budaya, karena situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga terjadi kesenjangan yang luar biasa. Karena itulah mari sama-sama kita buang penyakit korun ini yang akan melahirkan oligarki baru lagi, yang akan melahirkan kesenjangan, yang akan melahirkan orang-orang yang raja tega, membiarkan masyarakat teraniaya, masyarakat terpinggirkan, masyarakat tertindas, masyarakat menjadi miskin, sementara dia bangganya pamer dengan kekayaannya. Nauzubillah. Semoga kita mampu membersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit tamak, rakus, serakah, egois seperti korun, sehingga kita menjadi orang yang mudah untuk bersedekah, mudah untuk berbagi, mudah untuk saling tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.